Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Gusti Sahyani, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang 2020. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi mengenai konsep dasar ilmu gizi. Sebelum memasuki pembahasan tentang materi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat dari konsep dasar ilmu gizi. Tujuan yang pertama yaitu kita mampu memahami konsep dasar ilmu gizi. Yang kedua, kita mampu memahami perkembangan ilmu gizi. Yang ketiga, kita mampu memahami ruang lingkup ilmu gizi. Sedangkan manfaatnya yaitu kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mampu untuk mengatur pola hidup sehat serta mengatur keseimbangan gizi sesuai dengan makanan yang kita konsumsi. Pengembangan ilmu gizi. Ilmu gizi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas sifat-sifat nutrien yang terdapat dalam makanan, pengaruh metaboliknya, serta akibat yang terdapat bila kita kelebihan maupun kekurangan zat gizi. Dalam ilmu gizi terapan, gizi dapat diartikan sebagai segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Di dalam zat gizi terdapat unsur-unsur zat gizi, dan unsur-unsur zat gizi itu terdapat 6 golongan, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, ketiga protein, keempat vitamin, kelima mineral, dan keenam air. Selanjutnya kita memasuki ruang lingkup ilmu gizi. Ruang lingkup ilmu gizi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan keturunan dengan kebutuhan gizi. Yang kedua, hubungan gizi dengan perkembangan otak dan perilaku. Yang ketiga, hubungan gizi dengan kemampuan bekerja dan produktivitas kerja. Yang keempat, hubungan gizi dengan daya tahan tubuh, seperti penyakit infeksi. Yang kelima, faktor-faktor gizi yang berperan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit degeneratif. Contohnya, seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit hati, dan kanker. Selanjutnya, istilah-istilah dalam ilmu gizi. Beberapa pengertian dan istilah yang terdapat dalam ilmu gizi. Yang pertama, ilmu gizi itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal atau tubuh. Yang kedua yaitu zat gizi. Zat gizi itu adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Contohnya untuk menghasilkan energi. Gizi adalah suatu proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal dengan melalui proses yang telah ditentukan. Selanjutnya pangan. Pangan adalah istilah untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Selanjutnya makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat berubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian bahan makanan. Bahan makanan yaitu bahan dalam keadaan mentah yang dapat diolah kemudian dikonsumsi. Yang terakhir, status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat mengonsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Selanjutnya, kita membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gizi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gizi. Pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak terdapat penampungan air limbah, dan menggunakan kloset yang tidak bersih, bahkan kepadatan penduduk pun termasuk salah satu faktor lingkungan. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Di banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang, sebagian besar penduduknya memiliki ukuran badan yang lebih kecil dikarenakan zat gizi yang tidak mencukupi. Dan pada umumnya, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih rendah memiliki tubuh yang lebih kecil. Faktor selanjutnya yaitu faktor biologis. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Dan faktor selanjutnya yaitu terdapat faktor sosial budaya, dan yang terakhir faktor religi. Selanjutnya, dan inilah contoh klasifikasi gizi menurut WHO. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar ilmu gizi. Jika ada penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.